Shalom Bapak Ibu semua, hari ini Minggu 5 April 2026. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali dan renungan hari ini berjudul Kebangkitannya Awal Kehidupan. Mari sama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 28 ayat 2 dan 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Kita lanjutkan membaca dalam Markus 16 ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ketika gempa dan tsunami mengguncang Palu pada tahun 2018, kota itu berubah menjadi tumpukan puing dan lumpur. Ribuan nyawa melayang. Di tengah kekacauan itu, tim pencari menemukan seorang bayi masih hidup di antara reruntuhan rumahnya. Tubuhnya kotor, menggigil, terbungkus selimut basah di tengah senyap kehancuran. Tidak ada alasan logis mengapa ia bisa selamat. Tetapi ketika petugas mengangkatnya, tangisnya pecah seperti suara kehidupan baru. Seorang relawan berbisik, "Ini seperti kebangkitan di tengah kematian." Beberapa tahun sebelumnya, di belahan bumi lain, berlangsung kisah berbeda namun sejiwa. Ada 33 penambang terperangkap di tambang emas San Jose, Chili. Jalan keluar tertutup 700 meter batuan, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Hari berganti minggu, makanan hampir habis dan harapan menipis. Di permukaan, tim penyelamat menggali siang dan malam. Setelah 17 hari, sebuah bor menembus ruang tempat mereka berada dan pesan kecil naik ke permukaan, "Kami baik-baik saja di sini." 33 orang. Dunia bersorak. Setelah 69 hari, kapsul penyelamat bernama Phoenix mengambil nama dari burung yang bangkit dari abu. Satu persatu mengangkat mereka ke atas. Saat keluar menatap langit, banyak yang sujud dan berkata, "Tuhan telah mengangkat kami dari kematian." Kedua kisah ini menunjukkan secercah kebenaran yang jauh lebih besar. Allah sanggup mengubah keputusasaan menjadi kehidupan. Namun puncak dari segala kisah kebangkitan terjadi 2000 tahun yang lalu, dalam kubur Yesus Kristus. Pagi itu, sebagaimana dicatat oleh Matius, terjadi gempa besar, batu terguling, dan malaikat Tuhan bersinar seperti kilat. Kita bisa baca Matius 28 ayat 2-3. Dalam Markus tercatat para perempuan datang dengan rempah-rempah untuk memberikan penghormatan terakhir. Tetapi mendapati kubur itu kosong. Dan malaikat itu berkata, "Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini." Ini terdapat di Markus 16 ayat 6. Sedangkan Lukas menulis dengan kelembutan. Dua malaikat menegur lembut, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, tetapi telah bangkit." Lukas 24 ayat 5-6. Tiga kesaksian yang berbeda, namun satu kebenaran. Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Kebangkitan bukan cerita simbolis, melainkan karya Allah yang mematahkan kuasa dosa dan maut. Seperti bayi di Palu yang diangkat dari reruntuhan dan para penambang yang diselamatkan dari kedalaman bumi, demikian juga manusia ditarik keluar dari kegelapan dosa oleh kasih Kristus yang telah bangkit. Melalui salib dan kebangkitan, Ia menyelamatkan kita dari kubur rohani dan membawa kita ke dalam terang. Melalui salib dan kebangkitan, Ia menyelamatkan kita dari kubur rohani dan membawa kita ke dalam terang dan kehidupan kekal. Kebangkitan Yesus bukan sekedar peristiwa masa lalu untuk diingat. Itu adalah awal kehidupan baru yang harus dijalani hari ini. Kuasa yang menggulingkan batu kubur
juga sanggup menggulingkan batu-batu berat dalam hidup kita. Dosa, ketakutan, luka masa lalu, dan keputusasaan. Kata-kata bijak, kubur kosong bukan akhir dari cerita Yesus, melainkan awal harapan bagi setiap hati yang percaya. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kenyataan tentang kubur kosong. Karena kubur yang kosong membuktikan bahwa Yesus hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan ini juga bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara kita yang lain. Bagikan link Mana Surgawi ini agar mereka boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.